Halo Galastars, selamat datang di Cemerlang Podcast paling slow, bikin harimu makin memukau. Podcast kali ini bareng aku dan Sebelah Mutiara dari kelas 10-5. dan aku Arganta Rizky Pradana dari kelas 10-8. Kira-kira Arga, hari ini kita bakal bincang-bincang bareng siapa sih? Aku juga penasaran nih Najwa, soalnya suasananya ini tegas banget sama rapi gini ya. Bener, kayak lebih rapi gitu nggak sih feelsnya? Iya. Apalagi banyak piala-piala yang keren-keren banget. Punya siapa sih itu? Penasaran aku jadinya Najwa. Oke, jadi hari ini kita bakal bincang-bincang bareng teman-teman kita Paskibra SMA Negeri 13 Surabaya Angkatan 29. Halo. Boleh gak sih kenalan dulu dengan siapa kita hari ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nama aku Pradipa Rahmadani dari kelas 10-6. Dan saya Janeta Nirwasita Wadana dari kelas 10-4. Halo Janeta, halo Pradipa. Halo. Nah, kira-kira kalian ini ikut paskib dari kapan sih? Kalau dari aku tuh udah ikut paskib dari kelas 7. Jadi mungkin kalau dihitung dari sekarang aku udah ikut paskib 4 tahun ya. Lama banget Iya, lama berarti ya. banget. Iya. Kalau dari Pradipa sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya, start itu dari kelas 8 SMP. Dan nggak seperti Janet dari kelas 7 ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan Janeta mungkin masih duluan Janet. Oh gitu. Berarti kan udah kayak dari dulu ikut paskib nih, udah Iya. berpengalaman tuh Dari berarti. masa SMP. Di masa SMP. Oke. Terus kenapa kalian tertarik sama paskib ini? Mungkin karena pertama saya tertarik itu karena kebetulan ayah saya itu ASN TNI ya. Wih. Jadi Wis. mungkin ada dorongan untuk ikut di paskib ini juga. Ayah saya dulu itu kalau sewaktu kecil itu selalu mengajari saya BBB ya. Misalnya Dari kecil dari belajarnya. Dari kecil. Oke, Balik oke. kanan gerak. Tapi mendalaminya itu baru pas SMP itu ya. Oh gitu. Dari Oke, dorongan orang tua oke. sih. Iya, iya. Kalau Jidenet gimana? Kalau dari aku itu aku pengen cari pengalaman baru aja sih. Soalnya paskib itu pengalaman baru banget. Soalnya dari dulu-dulu kayak paskib itu tuh adalah pengalaman yang berbeda dari yang biasanya aku lakuin gitu loh. Kan paskib itu kan kayak tegas dan lain-lain. Sedangkan iya. aku dulu tuh nggak kayak gitu. Jadi masuk paskib itu pengalaman baru. Jadi aku pengen punya pengalaman baru. Makanya aku Oh, masuk gitu. paskib. Gitu. Keren banget gak sih Arga? Waduh. Nah, kemarin dia, aku tuh lihat anak paskib lagi latihan di lapangan. Itu tuh latihan buat apa sih kira-kira? Kita mau lomba ya. Kalau kemarin tuh di LKBB Hormat di SMA Sejahtera Surabaya itu memang kita persiapan itu latihan memang setiap hari. Jadi mungkin kalau hari. Najwa Arganta selalu lihat ya. Paskib latihan itu pasti setiap sore, nggak mungkin kita nggak latihan buat persiapan lomba itu. Gitu. Di mana aja latihannya kalau buat lomba gini tuh? Tergantung sih. Kalau biasanya itu pulang sekolah misal sebelum jam 3 lah. Itu kita tuh biasanya tuh latihan di aspal. Kalau udah jam 3 ke atas itu biasanya latihannya tuh di lapangan SMA 13. Oh, jadi bolak-balik gitu ya latihannya? Ya. Begitu, oke. Oke. Jadi buat first impression kalian saat join paskib itu apa? Kalau buat first impression itu sebenarnya agak takut ya, soalnya itu kan juga tadi udah bilang ya, kalau itu pengalaman pertama yang berbeda. Jadi paskib itu kan tegas ya, dikenal Iya, dengan bener banget, tegas-tegas, tegas terus kayak banget. anak-anaknya tuh pada apa ya, rapi-rapi gitu. Disiplin banget Iya, gitu. disiplin. Sedangkan mungkin sebelum paskib itu kita nggak mempelajari itu yang kita pelajari di paskib itu, kita lebih disiplin, kita lebih Berani juga mencoba. berani. Itu sih yang kita first impression yang wah, kita tuh harus gini ternyata kalau misalnya di paskib gitu. Oke, berarti belajar banyak banget ya di paskib Iya. ini. Kalau dari Pradi mungkin ada Kalau dari aku sih mungkin first impression kaget ya. Soalnya dulu itu baru pertama kali masuk itu saya sudah kepilih lomba itu. wis. Jadi deg-degan ya, nggak punya pengalaman dari kelas 7, tiba-tiba kelas 8 masuk, tiba-tiba kepilih lomba. Jadi danton juga, waduh. Waduh dan Malah duar, wah. Nah, kira-kira nih lomba pertama tuh apa sih yang kalian ikuti? Kalau aku kebetulan LKBB Larasati itu bertempatan di SMA Dr. Sutomo. Se-Jawa Timur itu. Wis, Ya, keren sih Jawa Timur. Itu kelas 8 SMP.
kebetulan lombanya itu diperkhususkan untuk yang kayak pemula-pemula gitu ya. Jadi ada kategori basic sama superior. Kebetulan ikutnya itu yang basic karena juga kan baru pertama kali masuk paskib, Lomba juga. kepilih jadi danton juga. Wah, Keren banget. Kalau dilihat sendiri gimana? Kalau dari aku pertama kali ikut lomba itu di kelas 7 akhir. Jadi di kelas 7 akhir itu baru ikut lomba karena kita itu ikut lomba kreasi. Jadi lomba kreasi itu mungkin bisa dibilang persiapannya tuh lebih jauh. Kita tuh lomba pertama kali aku di tim SMP itu di UC Olympic di Universitas Ciputra. Oh, UC. Ciputra, Itu iya, iya. kreasi, lomba kreasi, dan waktu itu aku dipilih karena aku itu sebenarnya di awal-awal tuh PBB ku tuh belum bagus, tapi aku Iya. dipilih karena di situ di kreasi itu kan bisa dicampur kayak nari dan lain-lain. Sedangkan di situ aku bisa nari. Jadi di situ aku kepilih. Itu lomba pertama aku. Oh gitu. Itu tingkat apa lombanya? Itu tingkat Jawa Timur. Yes, Jawa Timur. Jawa Timur juga. Iya. Keren banget berarti ya Pradip dan juga Janeta ini. Nah, kira-kira gimana nih perasaan kalian dan apa tantangan yang paling kalian rasakan waktu pertama kali ikut lomba itu? Oke, mungkin kalau dari aku perasaan saat ikut lomba ya mungkin deg kalau pas awal-awal dulu ya. Tantangannya mungkin ya bagaimana cara kita mengontrol diri kita supaya tetap tenang ya. Karena ketenangan itu adalah kunci sukses ya. Yes, bener banget sih. Kuncinya itu tenang. Pokoknya tenang aja itu pasti aman aja pokoknya. Oke. Ya sama sih kayak Pradip ya. Kita tuh harus percaya sama apa yang udah kita latihanin selama ini. Jadi ya kita percaya diri aja. Kalau misalnya kita tuh selama ini udah latihan dengan baik, kita udah disiplin latihan setiap hari, kita harus percaya kita bakalan nampilin terbaik di lomba tersebut. Harus optimis Iya, gitu harus ya berarti. Percuma juga kalau kalian misal latihannya serius bagus sekali, tapi kalau pas di hari H tampil nggak tenang, amburadul. Amburadul, Wah. pasti Buyar amburadul. pasti. Iya. Bener banget Jadi sih itu. pasti biar ya. Wow, Jadi kuncinya mungkin tenang. 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 tenang ya. Terus apa yang kalian pelajari saat ikut lomba atau latihan lomba itu? Saat ikut lomba atau latihan itu yang kita pelajari itu kan pastinya baris berbaris, tapi mungkin di luar baris berbaris itu kita belajar bagaimana kita tuh mengatur waktu, karena setiap kita latihan itu kan kita nggak mungkin terbebas dari kegiatan yang lain bener seperti banget. sekolah, mengerjakan tugas, mungkin les tambahan dan lain-lain. Mengatur waktu itu udah pasti penting banget karena setiap hari kan kita latihan kalau mau Ya, lomba. iya. Itu yang kita pelajari setiap kita lagi latihan buat lomba. Terus lah itu Dan nggak juga seperti yang disampaikan Janet ya, mungkin kita juga belajar bagaimana cara kita menyatukan pikiran ya. Jadi Ya. dalam satu peleton ini ada 12 anak plus satu danton ya. Banyak Jadi ya. 13. Jadi Banyak banget. bagaimana cara kita menyatukan 13 kepala ya dalam satu kotak itu kan memang tidak susah ya. Jadi mungkin itu. Dan juga bagaimana cara kita bekerja sama ya. Pastinya bekerja sama soalnya Paskib ini nggak ada lomba yang individu, pasti beregu, ya. Ya, Betul oke. sekali, beregu. Nah, kalian kan udah ikut lomba dari SMP nih. Kira-kira sama kalian masuk SMA, apakah ada perbedaan antara paskib SMP dan juga SMA? Boleh ceritain nggak sih? kalau di SMP dan SMA itu beda banget ya. Soalnya di SMP itu Paskib itu bukan organisasi sih kalau dibilang, karena ya kita di SMP ku itu Paskib itu hanya bagaimana kita tuh latihan untuk kita baris berbaris dan kita menjadi satu untuk ikut lomba. Sedangkan kalau di SMA itu kan ada tata-tatanya kan di Paskib. Iya. Itu sih yang beda menurutku, dan gitu. itu aku lumayan kaget di situ karena kayak mungkin belum terbiasa ya. Dulu kita hanya latihan setiap hari, kita menjadi keluarga yang ya udah kita latihan Latihan bareng-bareng, aja. kita enjoy. Tapi kadang kalau misalnya di SMA ini kita kan harus lebih tertata gitu loh di Paskib ya. Kayak gitu. Kalau dari aku sih mungkin yang kelihatan berbeda itu pesertanya ya. Kalau kita lihat ya di SMP, saya itu lomba terakhir saat masa SMP ya, itu dapat juara utama 3. Nah itu Keren banget. memang bisa dibilang musuhnya kalau SMP itu setara ya. Kayak ya flat gitu ya. Tapi kalau kalian SMA ya, pasti terjadi ketimbangan ya. Pasti kalau misal ada SMK ini ikut di lomba situ, kemungkinan kalian dapat juara utama itu sangat kecil ya. Kecil, iya. Jadi kalau SMA ini mungkin sangat pertimbangan sekali dalam segi mungkin komposisi tim, juga pengalaman juga ya. Apalagi kalau anak SMK, SMA ini kan juga pasti
ibaratnya itu pasti ingin balas dendam ya. Oh saya dulu SMP ini ya kurang. Jadi kayak iya. di-push di waktu SMA gitu. Oke. Ini tuh sih bedaannya. Terus lebih tegas juga nggak sih kalau SMA iya, ya betul. pastinya. Oke. Kalau yang kalian sukain dari latihan paskib itu apa? Kalau yang aku paling suka itu adalah kita itu bareng-bareng bersama Iya. teman-teman itu pasti Oh, karena kebersamaannya. itu tuh Iya. sumber kebahagiaan kita kan bisa dibilang kayak kita tuh bisa ketawa-ketawa bareng, kita bisa have fun bareng lah, kita tuh berjuang bareng di situ buat kita latihan buat lomba terus. Justru malah bukan PBB-nya ya, tapi Iya. anak-anak itu mengharapkan kebersamaan ya bersama teman-teman. Mungkin di rumah kesepian ya, apalagi sekarang orang tua mungkin dua-duanya kerja, jadi Iya. di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Kalau kita latihan kan pasti ya ketemu Janet, terus ketemu teman-teman juga, itu Iya. pasti sangat seru ya, bahagia pasti ya. Tadi yang membuat semangat itu justru Iya. temen-temennya ini ya. Oke. Jadi udah kayak keluarga gitu Keluarga ya. banget Bener, sih ya. seru banget gitu kasih di basket Iya. ini. Nah, kira-kira nih persiapan kalian waktu lomba itu berapa lama sih? Tergantung dari kita dari lomba Ya, tergantung ini. sebelumnya ya. Karena kita kan lomba itu kan kayak berurutan gitu kayaknya dari lomba ini kita ke lomba ini. Jadi itu Oh. misalnya dari lomba ini tuh kita jaraknya sebulan. Berarti itu persiapan kita juga sebulan gitu. Terus kita besok persiapan mungkin juga sebulan ya, nggak sampai. Iya. Kita kan nunggu puasa. Jadi kita mungkin nggak sampai sebulan nanti latihannya, tapi kebanyakan sih cuma sebulanan ya, nggak bisa Iya, betul lebih. sekali, Soalnya kita pasti sebulanan. di lomba Setelahnya. selanjutnya, iya. Oke. Soalnya kita tuh cari jam terbang ya, karena kalau misalnya apa itu, kalau cari lomba waktunya itu sangat jauh ya. Itu kalau menurut aku sih pasti anak-anak itu lupa materi ya, nggak malah latihan terus, pasti bosan latihan terus. Oleh karena itu kami carinya tuh lombanya tuh yang dekat-dekat hari ya. Kayak kemarin itu tanggal 20 Desember kita udah lomba, lalu tanggal 18 Januari Kita itu dia lomba lomba lagi. Wih, Jadi mepet banget. nggak sampai 1 bulan, itu juga kejeda libur akhir tahun itu. Jadi persiapan minim sekali. Wow. Akan tapi kita latihannya tuh bisa setiap hari gitu ya. Harus Dari- konsisten gitu ya. Ya, materinya juga yang disampaikan itu tidak lupa. Oke. Iya. Nah, kalau latihan tiap hari nih, bener-bener gak ada istirahat ya latihannya. Kira-kira gimana cara kalian buat kayak ngatur waktu antara latihan dan juga belajar akademi sekolah? Kan nggak mungkin kalau kita latihan aja terus kayak Iya. melupakan tanggung jawab kita Iya. sebagai pelajar. Itu gimana caranya? Mungkin kita harus tahu ya apa yang harus lebih diprioritaskan. Mungkin kalau misal latihannya itu lombanya mepet nih ya, mepet 1 minggu. Nah itu sebisa mungkin apapun kegiatannya, apapun acaranya itu mungkin ditinggalkan terlebih dahulu ya. Bukan ditinggalkan, sorry. Kayak lebih kesampingkan sedikit. Iya. Jadi kita lebih prioritaskan latihan, dan kalau untuk belajar mungkin 2 mingguan lah. Kalau 2 minggu sebelum lomba mungkin kita bisa ya memaksimalkan, tanamkan aja pada mindset. Saya harus lebih keras lagi, saya harus lebih giat lagi agar saat latihan itu tidak terganggu ya. Jadi jangan sampai belajar lomba ini kalian tidak bisa mengatur waktu. Mungkin kalau dari saya mungkin kita harus skala prioritas. Oke, keren banget sih dari Pradip Iya. nih. Kalau dari aku ya, kita itu ya sama sih kayak Pradip ya, kita juga harus mengatur waktu. Karena pastinya belajar dan latihan itu udah makanan kita sehari-hari. Jadi gimana kita mengontrol waktu aja, gimana kita itu mengatur. Kalau misal kita tuh kan latihan di sore hari, kita nggak sampai malam banget nih, kita nggak sampai malam. Bahkan kalau misal kita lagi libur, kita dari pagi sampai siang. Berarti belajar itu kita bisa sore atau bisa malam. Jadi itu kita bisa mengontrol waktu. Pastinya itu Benar pasti. sekali. Oke, terus juga pernah nggak sih karena kebanyakan latihan kalian tuh kayak nilainya agak menurun gitu akademisnya? Ya pernah, pasti pernah. Nggak mungkin Iya. kalau orang latihan itu nggak menurun ya. Karena kita semua tahu ya, kalau ingin sesuatu itu lebih baik, kita harus mengorbankan sesuatu lainnya. Iya, Nah, betul bener sekali. banget Kalau sih. kalian misalnya diversifikasi ya, ini sama itu nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya malah nggak maksimal. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Mungkin kalau sumatif akhir nih ya, itu baru kita push di Iya. situ. Kalau misal ulangan-ulangan harian mungkin ya sekitar kita baca-baca saja. Jadi kita harus tahu ya skala prioritas. Yang penting itu skala prioritas. Oke, Iya. skala prioritas.
Kalau dari Janet, Sama kayak prediksi, mana kita bagaimana itu kita bisa mengatur skala prioritas kita. Jadi kita mengutamakan yang mana. Kita mengutamakan misalnya kalau kita lagi ulangan sekarang ya, kita kan nggak latihan, apalagi kita lagi puasa. Jadi kita lagi ulangan seperti ini, nggak mungkin kan kita dari ulangan-ulangan sebelumnya juga kita nggak latihan, atau kita mengatur dengan mungkin latihan sesekali biar kita nggak lupa materi, biar kita tetap bisa latihan, biar kita tuh nggak kaget nanti kalau Iya. misalnya mau latihan lagi. Jadi ya itu skala prioritasnya kita yang mana. Jadi kita bisa mengatur waktu ini kita belajar, waktu ini kita latihan gitu. Apalagi sekarang itu kan puasa ya, nggak mungkin Iya. juga latihan puasa-puasa. Jadi kita push belajar. Oke, keren banget. iya keren. Lalu untuk persiapan paskotnya kalian, ada persiapan apa aja ini kalau boleh tahu? Oh, tentunya pasti ada ya. Tapi yang saya kira itu yang terpenting itu yang pertama administrasi ya. Iya. Jadi kalau misal kalian, oh saya niat ikut paskot, tapi kalian nggak siap administrasi ya sama saja ya. Jadi yang pertama pasti administrasi, yang kedua itu niat. Jadi kalau kalian setelah administrasi nih ya, itu pasti kalian niat, saya sudah keluar ini, saya sudah memperjuangkan ini. Jadi kalian tuh juga persiapan niat juga, terus fisik, kesehatan tubuh juga, dan juga kesehatan intelektual ya. Jangan sampai kalian saya ikut paskot, ya udah ikut aja. Anggar ikut itu saya sarankan jangan ya. Jadi kalau misal kalian ikut nih, apalagi ikut-ikut teman ya, Iya, itu banyak itu nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh. Tapi bagaimana lagi ya? Saran saya itu persiapan itu minimal banget itu 6 bulan ya. Oh, Ya, persiapan 6 bulan. minimal ya. itu ya 6 bulan. Administrasi, kesehatan juga, fisik sama intelektual tadi. Karena di paskot itu juga nggak fisik saja ya. Jadi kesehatan juga Iya. dites, PUTWK juga Iya, dites pendidikan, ya, wis, dari tinggi badan dan lain-lain itu kan juga kita persiapkan Iya, pastinya. betul. Kesehatan badan gimana kita nanti diuji fisik gitu, kayak push up, pull up dan lari itu kan kita juga persiapan, harus latihan setiap hari. Oke. apalagi kalau saya ini ya. Kebanyakan berat badan ya. Jadi iya. Jadi paskot itu kalau tinggi saya itu minimal maksimal sekali itu 75 kilo. Sedangkan saya saat ini itu masih 87 kilo. Nah, jadi itu bagaimana caranya saat bulan April Mei itu saya sudah turun 12 kilo ya. Jadi saya harus ideal 75 kilo. Nah, itu caranya gimana sih biar dari Pradip sendiri cara untuk menurunkan berat badan selama mengikuti paskot ini? Nah, mungkin yang pertama pemasukan ya. Pemasukan maksudnya apa yang kita makan ya. Iya. Jadi saya itu defisit kalori. Jadi saya itu selama puasa ini saya itu nggak makan nasi sama sekali ya. Bisa sekali. Iya. Jadi saya itu sahur itu makan oatmeal, telur sama susu, minumnya susu. Terus kalau buka itu cuman makan kalian kalau tahu tongseng ya, tongseng, sayur dikasih ayam, dikasih telur. Intinya yang nasi-nasi saya hindari ya. Terus juga kalau misal 1 jam sebelum berbuka itu saya selalu jogging. Jadi minimal sekali itu 1 jam sebelum buka. Dan waktu joggingnya ini kalau kalian tahu ya, orang puasa pasti lemes ya. Iya, setuju. Jadi saya itu habis sholat asar tuh, waduh ini jogging apa tidak ya. Tapi kalau udah jogging saya percuma ya. Apa dedikasi saya, apa niat saya dari awal itu akan terbuang sia-sia. Jadi itu sih. Oke. Kalau aku sendiri tuh ya tinggi badanku sekarang itu kan lumayan jauh dari apa yang Kriterianya. Iya, kriterianya. Tapi aku sekarang masih optimis gimana aku masih tetap latihan buat jumping jack setiap hari, terus minum vitamin-vitamin dan susu biar bisa ngejar idealnya dari paskot gitu. Oke, berarti emang berusaha banget Iya. ya. Itu usaha yang Harus keren butuh banget. pengorbanan. Iya. Oke, betul banget. Nah, kalian kan ikut lomba juga, ikut paskot juga. Kemarin itu aku lihat waktu kalian latihan itu kayak ada variasi yang keren banget. Kira-kira inspirasi kalian dalam variasi itu apa sih? Kalau dari variasi dan formasi itu biasanya kita tentuin tema dulu ya. Ya. Temanya itu kita biasanya kumpulin dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada ide gitu tema-tema yang unik bisa kita jadikan variasi dan formasi. Setelah mendapatkan tema, kita nentuin nih gimana apa sih alur yang kita bakalan gunain buat tema tersebut. Setelah kita udah nentuin alur, kita akan nentuin gerakan-gerakan. Biasanya gerakan-gerakan ini keluar dari kepala kita masing-masing ya. Jadi kayak kita gabungin, kan kalau gerakan kan kayak
beda-beda gitu loh. Jadi kita Ya. variasi itu adalah gabungan dari beberapa gerakan gitu menjadi variasi. Oke. Kira-kira kalau nyari gerakan-gerakan gitu butuh berapa bulan ya? Gak sampai bulan ya, Nggak kalau sampai bulan. bisa cuma Mungkin 2 minggu karena mingguan, harian mungkin iya bisa. harian kita Harian. kan kita nggak variasi aja, biasanya kita PBB juga, jadi kita variasi itu juga minim banget waktunya. Kita biasanya cari-cari juga di internet biar kita punya inspirasi lebih banyak. Ya, terkadang itu ada latihan khusus satu hari itu buat Buat variasi aja, formasi. formasi. Nah, itu kita cari-cari bagaimana cara kita memaksimalkan ya. Referensi di TikTok atau lomba sebelumnya atau dari angkatan sebelumnya itu pasti ada. Jadi tinggal kita gabungin dan kita praktek. Oke, jadi dari awal kalian itu berusaha dari awal gitu ya, kayak Iya. dari formasinya itu kalian mikir sendiri. Keren banget Betul. sih. Lalu cara percaya diri saat kalian tampil lomba itu gimana? Percaya diri ya, kita itu dari awal kita latihan pastinya kita harus menyempurnakan latihan kita agar kita tuh percaya diri. Berarti kita selama ini udah latihan bener-bener, berarti Insya Allah lah itu hasilnya pasti bakal yang terbaik di situ. Kita harus percaya itu, apalagi kita udah susah-susah setiap hari latihan, kita udah mengorbankan, pastinya kita butuh hasil dan kita harus percaya diri di situ. Oke, berarti harus manifestasi Iya, juga ya, percaya betul. diri. Juga tambahan mungkin support ya dari Iya, kakak orang kita, tua, dari kakak. Orang pelatih-pelatih kita, orang tua itu juga penting sekali buat kita percaya diri ya. Karena kalau misal kalian ikut lomba tapi nggak dapat support, terus tidak ada yang dukung ya, pasti nggak percaya diri ya. Waduh, Iya, saya bener mau banget ikut sih lomba itu. ini kok tidak ada yang berpihak kepada saya. Iya, iya. Nah, itu dukungan itu sangat-sangat penting sekali. Oke, selama kalian lomba nih, kira-kira Pradip dan juga Jojo ini sebagai apa sih di lomba itu? Kayak sebagai penjuru atau sebagai apa gitu? Ya kebetulan aku sebagai Danton di Paskibra SMA 13. Wih, Danton ya, Kak. Keren banget. Kalau Jojo sendiri? Kalau aku jadi pasukan di Banjar 5 di SAF 2 gitu. Jadi kita jadi pasukan biasa yang jadi satu pasukan 16 itu. Oh, oke. Tapi keren Janet ini banget. berubah-ubah ya. Tadi Iya. ujungnya itu Bisa dia itu dari di depan, bisa di di belakang depan, sesuai tinggi bahkan- biasanya. belakang sendiri pernah dia. Oke, oke. Pernah ya. Kita ada Danton di sini nih, Arga. waduh. Aku tuh penasaran banget pengen denger suara Dantonnya dari Pradip ini. Boleh gak sih ditunjukin Spill dikit. dikit-dikit gitu suaranya? Oke lah, boleh. Karena khusus permintaan dari teman-teman saya ini, saya akan tunjukkan ya. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan suara Danton ini tidak pakai suara biasa ya. Kalau bedakan suara biasa dengan suara Danton. Tadi suara Danton ini juga sama seperti suara vokalis ya. Kalau kalian tahu Once Michael, Iya. penyanyi favorit saya itu pasti beliau pakai teknik. Begitu juga saya pakai teknik. Jadi pertama itu muskan nafas. Kalian nafas. Tarik nafas ya. Habis itu simpan dalam perut ya. Nah, setelah dalam perut ini keluarkan dan rasakan ya. Jangan sampai suara ini menyentuh tenggorokan. Kayak nyenggol tenggorokan gini, jangan sampai. Jadi pimpinan saya ambil alih. Nah, itu kan suaranya kan bisa bersih itu. Iya. Kalau ini saya tunjukkan yang nyantol di tenggorokan. Oke. Pimpinan, nah itu nah itu tadi. Pimpinan, saya ambil alih. Nah itu nyantol di tenggorokan. Jadi suaranya itu nggak smooth itu. Coba ya, Gladi ya. Boleh. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Nah, Wih, keren banget sih. Nah, kira-kira nih untuk dapat suara yang kayak gitu tuh, kira-kira ada nggak sih pantangan makanan atau minuman buat anak paskib? oh tentunya pasti ada ya. Apalagi saya sebagai Danton ini juga harus ada dikhususkan ya. Iya. Jadi setiap hari itu ada program yang nama itu macur ya, makan kencur. Tiap hari itu. Ya itu setiap hari, jangan sampai satu hari itu terlewat ya. Kalau terlewat itu pasti berdampak sangat besar sekali ya. Apalagi saya dulu pernah waktu awal-awal Januari itu kan habis tahun baru. Iya, tahun Nah, baru. jadi tahun baru itu saya pesta itu saya minum es. Saya nggak makan kencur. Jadi saat latihan itu, waduh, ini kebetulan Bang Yoga itu pelatih saya. Gini suaramu ya. Aduh iya bang, saya kemarin bakar-bakar. Wah. Jadi setiap hari makan kencur dan juga jangan minum es, tidak minum es. Oh, gitu. Kebetulan
kebiasaan dari SMP ya. Jadi SMP itu saya memang sudah dianjurkan tidak boleh minum es, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh yang pokoknya yang jelek-jelek buat suara ini ya. Jadi semua itu harus bersih. Alhamdulillah kebawa sampai SMA sekarang ini ya. Jadi nggak boleh minum es, makan kencur setiap hari, dan juga ini minyak-minyak itu ya. Karena pasti kalau kalian makan minyak itu pasti nyantol di sini ya. Jadi suara mungkin nggak bisa maksimal. Selain gara-gara suara atau itu kan juga makan-makan kayak gitu kan buat kesehatan juga nggak baik kan. Apalagi kita setiap hari latihan, pasti kita butuh badan kita ini itu selalu fit. Jadi kayak es, goreng-gorengan itu kita selalu jauhin biar kita tuh badan kita tetap fit buat latihan setiap harinya pastinya. Oke, keren banget sih. Terus kalau boleh tahu nama timnya kalian ini apa? Tim Waduh. kita namanya Kripto dari Pradipta. Kebetulan ya, ini memang nggak tahu, memang saya tuh bergurau ya. Kalau latihan itu sering bergurau, jadi saya selalu ya nyebut idola saya Timothy Ronald kalau kalian tahu. Oh, iya, Itu tahu. Bapak Kripto Indonesia. Saya selalu bilang kripto, terus saya kebetulan buat grup ya. Jadi nggak mungkin juga kalau kalian lomba, kalau kalian juga latihan nggak ada grup. Jadi saya buat grup itu saya tulis ya, pasukan kripto ya. Wis. Akhirnya kebiasaan dipanggil. Anehnya teman-teman ini malah menanggapi ya. Saya kira itu bakal gak peduli lah. Nah ternyata mereka malah merespon. Nah itulah terbentuknya nama kripto di pasukan kami. Jadi pasukan kripto. Akhirnya jadi ikonik Jadi banget ikonik. nih Icon pasukan sekali. kayak kripto. Oke. Nah, aku dengar kemarin waktu lomba itu ada kayak kendala yang kostumnya sempat hilang. Itu Oh, iya, tuh iya. kira-kira kenapa dan juga gimana cara kalian untuk menanggapi kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kayak gitu? Ya awalnya kita udah panik ya, udah pastinya panik, udah Panik kita sekali. udah nangis-nangis itu di situ karena Iya. kelalaian kita sendiri pastinya kelalaian dari kita. Jadi kita berusaha buat tenang karena kita pasti juga dapat support dari kakak-kakak, temen-temen juga dari pelatih. Tenang-tenang, kita disuruh buat ya udah kita fokus aja lomba. Kita dibantuin cari dan kita dipinjemin dulu. Waktu itu ya dipinjemin Iya. dulu buat Pradipa itu kostum lain, jadi kita tetap bisa tampil walaupun di situ kostumnya emang belum ketemu gitu. Ya jadi saya berkorban ya. Saya menggunakan kostum saya untuk dipakai teman saya, tapi nggak apa-apa ya, itu demi tim. Dan saya memakai kostum dari kebetulan pelatih saya itu ngajar banyak sekali SMP, MTS, SMA gitu ya. Jadi mereka itu apa itu namanya? Meminjam gitu ya. Iya. Dan tapi meskipun meminjam itu ada minusnya buat saya. Apa itu minusnya? Bajunya nggak cukup. Oh, nggak cukup. Terus gimana tuh akhirnya kemarin? Nah kemarin tuh ternyata semuanya tuh bisa berpikir, bisa menyesuaikan apa yang sedang menjadi masalah. Jadi kemarin tuh cuma dibenikin gini aja kalau kalian tahu. Jadi yang sisanya dibiarkan buat yang satu itu. ya, jadi kayak Iya, seperti iya. jubah gitu. Tadi tetap terlihat keren walaupun mepet-mepet gitu ya. Tetap terlihat keren. Oke, berarti harus sentuh otak banget ya Iya, buat iya, cari solusi Jalan dari keluarnya. masalahnya itu. Oke. Yang bikin kalian kangen pas lomba itu apa? Pastinya kebersamaan sama teman-teman. Terus kalau abis lomba itu kangen dapat piala itu udah pasti gak sih? Karena kan kalau kita dapat piala itu kita punya rasa bangga gitu. Jadi Nah, iya, seneng benar. banget. Terus bareng sama teman-teman setiap hari waktu latihan lomba itu pasti ngangenin banget ya. Iya iya. Menjadi apa? Kenangan banget ya. terindah ya buat kita. Iya. Dan kebetulan kalau nggak latihan ini ya. Saya tuh kangen kalau ngevlog ya. Jadi kalau saya dandan itu saya selalu ngevlog ya. Info Neji seperti itu. Nah, Oke. saya kangen ngevlog dan juga saya kangen upload story ya. Jadi kalau misalnya saya nggak latihan di story saya itu sepi ya. Kayak ada yang hilang dari hidup saya itu ya. Oke, terus aku nanti deh kayak kita tuh udah banyak banget kan menoreh prestasi ini Iya, piala-piala iya. ini. Boleh dong ceritain piala-piala itu tuh dari lomba-lomba apa aja dan juga apa sih lomba pertama kalian di SMA ini? Jadi di SMA itu kita pertama kali diperiksa. Jadi periksa basic ini adalah lomba pertama kita di SMA Kesehatan Surabaya, SMK Kesehatan Surabaya. Jadi lomba pertama kita ini sebenarnya adalah lomba di mana kita itu junior yang berkumpul. Kita kan juga junior kan, pertama kali ikut Iya. lomba, kita baru menjadi satu tim. Jadi kita ikut lomba junior
Dan alhamdulillah kita dapat juara utama. Kita dapat juara utama. Keren. Yang mana itu pialanya? Pialanya nggak ada sih kalau yang di sini. Nah, yang di sini juara Danton itu didapetin sama Wafi dan Danton pertama kita. Ya, jadi Iya. dari pasukan kripto ini sebenarnya itu belum ada saya dulu ya. Jadi Iya. teman saya dulu Wafi itu menggantikan saya. Tapi Wafi tetap menjadi tim kita sekarang, menjadi Iya. pasukan. Oke. Keren. Terus apa aja lomba-lomba lainnya nih? Ya, selanjutnya itu ada LKBB Periksa. Oh, sorry. LKBB Pusaka. Nah, itu bertepatan di SMA 20 Surabaya. Kebetulan kita dapat juara harapan 3 ya. Jadi mungkin kelihatannya menurun ya. Akan tapi harus kita teliti terlebih dahulu ya. Saat di SMK Kesehatan musuh-musuh kita tuh hanya Junior aja. kelas 10. Saat terjun di SMA 20 ini LKBB Pusaka ini, musuhnya itu ada, kalau kalian tahu SMK Buduran, SMK Negeri 1 Surabaya. Oh iya, tahu. Terus apa itu namanya SMK Kesehatan juga. Oke. Nah itu mereka itu ibaratnya itu sudah superior lah. Oke. Sedangkan kita ini masih junior ya. Terus terjun. Iya. Akan tapi kita sangat puas sekali dengan hasil yang didapat harapan 3 ya. Ya, tetap keren sih itu. Bener-bener. Doakan besok biar lebih ya. Amin. Oke. Terus di antara lomba-lombanya tuh lomba yang paling berkesan itu yang mana sih? Nah ini juga habis pusaka ini ada lagi yang lebih terkesan. Silakan dijelaskan. Bentar. Iya. Lomba Lentera. Lentera itu lomba Jawa Timur Open. Jawa Open. Iya, Jadi Pulau Jawa. Jawa Pulau Timur, Jawa. Jawa Barat dan lain-lain. Itu pastinya banyak yang bagus-bagus itu makin berkumpul dari luar Jawa Timur dan lain-lain, itu malah bagus-bagus yang berkumpul. Nah, kita itu persiapan itu setiap harinya itu lebih matang, dan itu adalah dimana kita tuh berusaha mati-matian di situ, dimana kita Iya. setiap hari itu memikirkan gimana ya nanti kita tuh bakalan tampilin terbaik, bagaimana kita bisa menampilin terbaik di sana. Iya. Dan ya bagaimanapun kita hasilnya itu adalah hasil yang udah kita latihan selama ini gitu. Betul. Apalagi tampilnya itu di Jatim Expo ya. Wow. Gede banget. Iya, gede sekali. Jadi, backdropnya gini. Wah, pokoknya sip. Keren Pol. banget Keren itu. banget. Yang Oke. paling itu sih Kesan. mentalnya kita sih, bagaimana kita itu Iya. hati kita dan persiapan kita tuh sematang itu kah. Jadi kita mentalnya itu nggak boleh down, karena ngelihat yang lain tampil itu pastinya kayak aduh gimana ya tim kita nanti ini bagus-bagus, tim kita bisa sebagus itu nggak, itu sih. Ya, ibaratnya Iya. dulu kita itu kalau bermain itu di taman bermain ya. Saat kita terjun ke Lentera itu kita beradu di ring boxing ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi sangat sip pokoknya. Iya. Terus lanjut habis Lentera itu ada lomba kita yang terakhir itu di bulan Februari di SMA Sejahtera Surabaya itu LKBB Hormat. Kebetulan sekali kita mendapatkan juara yang alhamdulillah kita puas dan akan kita kembangkan lagi, yaitu juara 3 Madya. Wis, keren banget sih itu. Nah ini yang kemarin kostumnya hilang ya ini. Iya, loh. oh yang itu. Kita hormat. Iya. Oke, jadi selama kamu mengikuti banyak banget lomba ini tuh, kira-kira apa sih akhirnya definisi paskibra buat kalian berdua? Dari Janet dulu Om. Tadi lah boleh dulu. Ya, mungkin definisi paskibra ya. Selain PBB ini. Iya. Iya. Definisi paskibra bagi saya selain PBB adalah keluarga ya. Jadi keluarga. kebetulan saya di rumah itu juga apa ya, kurang berinteraksi dengan orang tua. Sebenarnya saya itu sangat prihatin ya sama nasib saya ini. Karena juga SMA ini kan pulangnya kan jam 3:30 ya. Iya, Jadi sorry banget. 3:30 itu kita langsung latihan. Nah, jadi kita tuh lebih banyak berkumpul dengan teman-teman satu peleton, dengan teman-teman satu pasukan. Jadi bisa saya definisikan paskibra bagi saya selain PBB ini ya, itu adalah keluarga saya. Sama banget sih saya sama Pradipa. Sama Menurutku- terus. Ya sama, bener-bener sama menurutku soalnya keluarga. Ya, satu hati. Iya, satu hati. Hati-hati, Jadi oke, keluarga bener di banget. sana. Oke. Terus pesan kalian buat paskib kedepannya itu apa? Untuk pesan untuk apa? Untuk paskibra ke depannya Iya, dan juga paskibra. angkatan selanjutnya kalian gitu. Mungkin dari untuk timku dulu ya. Kalau buat timku semoga kita itu bisa selalu makin maju ya untuk lomba-lomba selanjutnya. Semoga kita punya pengalaman yang baik selama kita di paskibra ini. Nah, untuk pesan-kesan buat adik-adik atau angkatan selanjutnya, kalian tuh wajib banget nyobain paskibra. Soalnya paskibra itu adalah pengalaman yang bagus banget karena Iya. bisa merubah hidup kita, bisa merubah hidup jadi lebih disiplin, lebih rajin, Betul lebih sekali.
tertata hidup aku, merasa soalnya kayak hidup aku tuh jadi lebih tertata di Paskibra gitu. Berarti banyak banget benefitnya ya Iya. Paskibra ini. Terus dapat Ini. keluarga baru juga. Iya, Nah, iya. itu paling utama. Jadi apa sih. yang kita korbankan juga apa yang kita dapatkan itu setara ya. Iya, setara. Jadi tidak ada yang sia-sia. Oke, berarti benar-benar banyak banget yang bisa kalian ambil dari mengikuti Paskibra ini dan Iya. juga pengalaman-pengalaman untuk lombanya juga pastinya memberikan banyak banget kesan dan pesan yang cukup menempel di hati kalian Iya. ya. Benar Oke. sekali. Ya, jadi kalau mungkin pesan dari saya ya. Buat pasukan saya dan juga buat teman-teman saya pas Galas angkatan 29 dan enggak juga 29 aja, 28 juga. Saya berpesan kepada Paskibra ini agar tetap solid. Selalu solid ya. Jangan sampai kalian itu tidak solid. Karena kita semua juga keluarga ya. Jadi keluarga ini pasti butuh interaksi. Dan apa itu namanya? Pesan saya tetap solid. Setelah itu jangan sampai putus hubungan ya. Buat yang satu angkatan dan juga kakak angkatan saya. Untuk mungkin adik-adik kelas saya yang mau join Paskibra di SMA 13 Surabaya, saya harap kalian dapat memberikan semaksimal mungkin apa yang dapat kalian berikan. Dan juga saya mohon ya, berikan untuk Paskibra ini berikan dengan sepenuh hati ya. Jangan sampai ada rasa dongkol, rasa wow, itu jangan sampai ya, kesel itu jangan sampai. Kita harus semua menjalani itu dengan ikhlas. Meskipun Mas Arga ini ya pasti sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan ini, tapi coba nikmati aja ya Mas ya. Jadi kalau kalian itu menikmati, kalian juga santuy. Kalau kata guru saya Pak Narowi ya, semua itu slow living. Ya, Orang slow living, oke. Slow living Santai ya. aja Oke. gitu. Santai aja gitu ya. Jadi ungkapkan dengan hati, sampaikan dengan hati setulus-tulus mungkin. Jadi Yes. jangan sampai ada rasa terpaksa lah ya untuk Paskibra ini. Oke, berarti bener-bener Paskibra ini kayak keluarga banget buat Iya. teman-teman semuanya Kenalan juga. juga. Iya. Gitu. Terus juga dapat banyak banget pelajaran dan juga kesan-kesan yang benar-benar pasti itu nempel banget di hati ya tentunya. Benar sekali. Seru banget kasih harga hari ini Iya, kita bisa bincang ya seru. bersama Janeta dan juga bersama Pradipa. Pradipa. Kalau buat jargon pas Galas ada nggak? Oh pastinya ada ya. Semua mungkin semua Paskibra itu pasti ada ya. Kebetulan kita tuh seperti ini ya. Saya gelati dulu ya. Kita coba bersama-sama ya. Pertama itu ada yang bilang gini ya. Pas Galas kita sautia, huha itu 3 kali. Pas Galas huha, pas Galas huha, pas Galas jaya jaya jaya. Jaya jaya jaya. Coba gak sih kita Iya, coba, bikin? Gimana, Ini gimana? Geladi dulu ya teman-teman ya. Pas Galas. Wah, ulang. Oh, dua kali, huhanya 2 kali. Oke. 2 kali. Oke ya. Coba ini ya, coba ya. Iya. Ya, coba. Pas Galas. Pas Galas. Pas Galas. Jaya jaya jaya. Keren jargonnya. Oke, seru banget hari ini bersama Pradipa dan juga bersama Janeta. Iya, rasanya itu kayak apa ya? Dapat suatu pengalaman baru dengerin cerita Alhamdulillah, Iya. kalian dari lombanya, terus nentu informasi, kreasi. Wah, Oke, itu salut juga sih aku. banyak banget yang bisa kita ambil dari cerita mereka berdua juga. Apalagi juga ada sempet ditunjukin waktu Pradipa jadi Danton, itu keren banget sih Wah, menurutku. suaranya itu Danton banget suaranya itu. bikin aku yang cowok aja suka, gimana yang cewek tuh. Aduh. Aduh, jangan. Biasa aja ya. Kayaknya udah cukup gak sih harga bincang-bincang kita bersama teman-teman Paskibra kita hari ini. Iya, udah nggak kerasa udah di penghujung podcast ini. Bener banget, seru banget sih hari ini. Seru sekali, Jadi ya. kita akan tutup podcast hari ini. Aku Naswa. Aku Arganta. Dan kami perwakilan dari Paskibra SMA Negeri 13 Surabaya. Jangan lupa tonton Cemerlang berikutnya. Dadah.